Mobilku udah 5.000 kilometer lebih dan tariannya udah mulai gak enak. Kalau ngikutin instruksi dari dealer, kita harusnya tuh gantinya di 10.000 kilometer. Karena akhir-akhir ini aku sering pakai biosolar dan tariannya udah nggak begitu enak di mobilnya, jadi aku putuskan untuk cek olinya. Setelah aku cek, ternyata olinya udah hitam banget ya teman-teman. Olinya udah hitam dan udah waktunya ganti. Kalau diesel itu gampang banget ngeceknya oli itu udah waktunya ganti atau bukan. Yaitu dengan cara kalian pencet-pencet gini aja. Kalau lengket itu waktunya ganti ya teman-teman. Kalau itemnya aja, memang diesel itu cepet item. Cuman cara tahu lebih jelasnya itu adalah dipencet-pencet kayak gini. Kalau udah lengket itu waktunya ganti. Dan di video kali ini kita akan ganti oli mesin dari mobil ini dengan yang lebih baik. Ini aku cek pakai dB meter, hasilnya di sekitar 56,7. Jadi aku coba pakai dB meter untuk mengecek sebelum kita ganti oli, biar bisa kita tahu setelah ganti oli dan sebelum ganti oli itu perbedaannya seperti apa. Di sini dia hasilnya di 56,6, 56,5 seperti itulah average-nya. Kita langsung menuju ke shop and drive karena aku suka banget ganti oli di tempat ini karena cepat. Di sini banyak pilihannya. Salah satu ada Shell 5W30, kemudian ada TMO 5W30 dan juga ada Castrol Magnatec di 10W40. Berhubung mobilku masih baru, jadi aku pakai yang encer aja dan kebetulan ada promo juga di sini, beli 2 gratis 2 dan ada promo beli 3 gratis 1. Dan aku coba ambil yang beli 2 gratis 2. Nah, di sini kita sinematik dulu. Bisa teman-teman lihat kondisi olinya udah hitam nggak wajar, udah parah banget. Dan kenapa aku milih di 5.000 km yang harusnya masih 10.000? Karena kondisinya udah mengkhawatirkan banget, tariannya udah nggak enak dan juga ini udah lengket. Dan olinya nih kayak ada gram-gramnya dikit, mungkin karena masih mobil baru ya, jadi kayak gram-gramnya tuh masih ada lah di gearnya. Dan di sini lagi proses pengisian setelah draining dan ganti oli, jadi kita akan isi lagi dengan 7,5 liter atau 7,5 botol Shell. Kita pakai Shell karena memang oli ini cukup encer dan juga tahan panas dan terkenal halus dibuat mesin. Jadi aku harap setelah pakai Shell ini hasilnya jadi bagus banget. Di mobil itu aku harapnya dia lebih halus dan akhirnya suara mobilnya lebih bagus. Di sini bisa kalian dengerin suaranya udah lumayan halus daripada sebelumnya yang lumayan kasar kalau aku bilang. Dan di sini kita harus cek dulu level dari olinya, jangan sampai kurang dan juga jangan sampai terlalu banyak. Jadi kalau udah selesai kita langsung tutup olinya, pasang sticknya dan cek semua dan kita tutup cupnya untuk kita bawa pulang. Kita coba cold start dulu. Ini sudah keesokan harinya dari ganti oli kemarin dan kita coba nyalain. Oke. Tuh di 5400 kita nyalakan. Suaranya jadi halus banget ya teman-teman. Suaranya jadi halus dan aku gantinya di shop and drive kemarin itu di aku pakai yang Shell 530 ya teman-teman, di 7,5 liter. Kalau nggak salah kemarin itu 50-an ya, sekarang rata-ratanya di 49. Coba kita reset. Jadi setelah perbaikan seperti ini kondisinya di 50-an dB, 51 average lah. Suaranya jadi lebih halus ya setelah ganti oli dan juga tariannya lebih enak kemarin.
bagus banget. Aku selalu pakai Shell ini, meskipun aku kemarin pakai bensin itu juga tetap pakai Shell. Dan ini lumayan cocok buat kalian yang kilometernya masih rendah kayak gitu. Ini lebih mahal daripada oli originalnya ini Toyota. Cuman ini kan buatannya Astra ya. Astra sama ini sama aja, sama-sama satu grup. Tuh buatannya Astra Autopat. Yang penting kalian beli oli itu ori ya, mau oli apa aja penting ori. Tapi makin bagus grade-nya itu makin bagus juga hasilnya ke mobil. Jadi ganti oli itu nggak harus ngikutin buku manual ya, harus 10.000, harus berapa. Tapi tergantung kalian kondisi jalannya kayak gimana. Kalau kalian sering macet, apalagi pakai BBM yang kualitas rendah, itu harusnya di 5.000-an sampai 6.000-an kayak gitu. Kalau kalian selalu jalannya lancar di pedesaan, nggak pernah macet, jalannya yang nggak naik, nggak turun ya, landai-landai aja, itu 10.000 aman-aman aja guys. Tapi kalau kalian sering kejebak macet, muatan berat, naik gunung turun gunung, nah itu nggak rekomen di 10.000. Mending sebelum 10.000 udah kalian ganti. Jadi balik lagi ke penggunaan masing-masing. Yang penting kalian cek aja berkala olinya. Selama olinya masih belum lengket, ya aman-aman aja ya teman-teman. Dan kalian juga sebagai driver pasti tahu ya perubahan di mobil kalian. Kalau udah mulai nyendat, udah mulai gak enak, tariannya kayak kurang, gak kayak biasanya, itu berarti memang harus perlu dicek olinya ya teman-teman. Oke, itu aja untuk video kali ini. Kita sampai jumpa di video selanjutnya. Kalau ada yang salah-salah bisa kalian koreksi di bawah. Itu aja untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.